Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita dalam mata kuliah evaluasi proses dan pembelajaran hasil matematika, kita akan masuk kepada materi pengolahan data hasil evaluasi. Sekarang kita akan mencoba mempelajari tentang bagaimana cara pengolahan data hasil evaluasi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu diharapkan kita mampu untuk mengolah data-data yang sudah kita dapatkan dari hasil uji data kemarin ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari skor dan juga nilai ya. Nah, untuk skor ini kita bisa definisikan sebagai hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab benar oleh siswa. Jadi itu adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu. Bisa itu acuan normal atau acuan terstandar ya. Nah, skor dan nilai itu dua hal yang berbeda. Nilai itu merupakan ubahan dari skor yang tadi, skor yang kita dapatkan dari angka-angka yang dijawab oleh para siswa. Betul ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita membahas mengenai pengertian skor dan juga nilai, kita masuk kepada acuan penilaiannya. Di sini ada jenis pedoman untuk menentukan nilai sebagai hasil evaluasi. Nah, jenis pedomannya itu yang pertama adalah membandingkan skor yang diperoleh seorang individu atau siswa ya. Jadi kita membandingkan skor yang diperoleh seorang individu atau siswa dengan suatu standar yang sifatnya itu mutlak atau absolut. Nah, jenis pedoman yang kedua itu membandingkan skor yang diperoleh seorang individu atau siswa atau peserta didik begitu ya dengan skor yang diperoleh siswa lainnya dalam kelompok tes tersebut. Nah, ini merupakan acuan penilaian dalam kegiatan pengolahan data hasil evaluasi ya. Nah, di sini kita akan melihat mengenai contoh-contohnya. Di sini ada contoh ya, ditampilkan bahwa skor maksimum yang diharapkan itu 40. Nah, kemudian di sini contohnya Tina, dia mendapatkan skor 24. Nah, kita bisa melihat penguasaan Tina dalam kegiatan tersebut ya, dalam penilaian tersebut ini adalah 24. 24 itu merupakan skor yang didapatkan oleh Tina. Nah, 24 bagi 40. 40 itu adalah skor maksimum ya, skor maksimum yang diharapkan. Dari setiap soal-soal gitu ya, skor yang paling besarnya, yang paling maksimumnya itu adalah 40, tidak lebih dari 40 ya. Jadi penguasaan Tina itu adalah 24 per atau bagi 40 kali 100%. Sehingga tujuan instruksional atau hanya 60% dari tujuan instruksional tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat atau bisa menyimpulkan bahwa skor Tina itu berapa? Skor Tina itu adalah 24. Nilai Tina itu adalah 60 begitu ya. Nah, di sini skor maksimum itu biasanya kan kita selalu menyebutkan 100 begitu ya. Nah, untuk skor maksimum itu tidak harus 100 sesuai dengan rancangan, bisa 40, bisa 85. Skor menjadi nilai yang tadi itu kita itu memerlukan harus menggunakan teknik analisis tertentu dan skala penilaiannya ya. Di sini ada beberapa skala penilaian yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pengolahan data untuk evaluasi. Yang pertama ada skala 11 ya. Skala 11 itu ya, itu standar yang dipergunakan untuk mengubah skor mentah yang didapat siswa ke dalam 11 kelompok nilai ya. 11 kelompok nilainya itu yang berapa saja? Nah, 11 kelompok nilainya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, semuanya itu ada 11 kelompok nilai. Ya, yang satu sama lain jaraknya sama ya, selangnya sama begitu ya, berjeda 1. Nah, tiap-tiap angka dia menempati interval sebesar 0,55 standar deviasi begitu ya. 0,55 standar deviasi itu bertitik tolak dari rata-rata atau meannya itu adalah 5 ya, menempati jarak negatif 0,275 standar deviasi sampai plus 0,275 standar deviasi. Nah, seluruh jarak yang digunakan tersebut ya, itu bisa kita gunakan dari negatif 3,025 standar deviasi sampai positif 3,025 standar deviasi. Pengolahan nilai dengan menggunakan skala 11 ini, yang pertama itu kita bisa dengan cara menghitung persentase tingkat penguasaan ya. Nah, untuk bobot soal nomor 1 dan 5, misalkan nomor 2 adalah 10, nomor 3 adalah 15, misalkan nomor 4 adalah 10, nomor 5 adalah 20. Nah, jika semua soal tersebut ya, misalkan dijawab benar oleh salah seorang siswa, maka dia dapat mencapai SMI-nya itu berapa? Kita jumlahkan dari bobot soal untuk nomor 1 sampai bobot soal untuk nomor 5. Untuk nomor 1 5, tambah nomor 2 10, tambah nomor 3 15, tambah nomor 4 10, dan tambah nomor 5 itu 20. Sehingga didapat jumlahnya itu adalah 60 ya. Nah, misalkan di sini siswa A tersebut ya mendapat skor untuk nomor 1 5, untuk nomor 2-nya 10, untuk nomor 3-nya 15, untuk nomor 4-nya itu 5, dan untuk nomor 5-nya itu adalah 0.
Nah, skor aktual yang didapatkan oleh siswa tersebut itu adalah kita jumlahkan dari skor-skor dari nomor 1 dan nomor 5 yang dijawab benar oleh siswa tersebut, si siswa A ini. Tadi dijawab nomor 1-nya 5, tambah nomor 2-nya 10, tambah nomor 3-nya 15, tambah nomor 4-nya 5, dan tambah nomor 5-nya itu 0. Sehingga skor aktual yang didapatkan oleh siswa tersebut adalah 35. Nah, di sini guru itu ya memberikan nilai kepada si siswa A itu adalah tadi skor aktual siswanya itu 35 bagi SMI-nya, skor maksimalnya itu adalah 60. Sehingga 35 bagi 60 kali 100% itu adalah 58%. Sehingga nilai akhir yang didapatkan oleh siswa tersebut adalah 6. Begitu kan? Cara pengolahan nilai menggunakan skala 11 ini bisa juga dengan menggunakan pendekatan distribusi normal ya. Di dalam pendekatan distribusi normal itu bisa menggunakan sistem-sistem. Yang pertama ada sistem PAP, yang kedua ada sistem PAN, dan ada gabungan dari kedua sistem tersebut. Nah, kalau tadi itu skala 11, ini ada skala 10 ya. Untuk penggunaan skala 10, skor aktual siswa itu ditransfer ya ke dalam nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 serta 10. Kalau tadi skala 11 kita mulai dari 0 sampai 10, kalau skala 10 kita mulai dari 1 sampai 10 begitu ya. Nah, tahapan yang dilalui dalam mengubah skor mentah ya ke dalam skala 10 ini caranya itu adalah yang pertama, kita menyusun tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu dari skor-skor mentah tersebut. Kemudian yang kedua, kita menghitung rata-rata skornya atau meannya. Yang ketiga, kita menghitung standar deviasinya. Dan yang keempat, kita mentransformasi angka-angka mentah tersebut ke dalam nilai berskala 10. Ya. Tadi kita sudah membahas mengenai skala 11, mengenai skala 10. Selanjutnya, kita bisa mengolah data tersebut menggunakan skala 9. Nah, seperti skala 11 ya, pada skala 9 ini, distribusi yang merupakan kurva normalnya itu, dia dibagi menjadi 9 daerah interval yang sama. Yang keempat ini ada skala 5. Nah, skala 5 itu bisa disebut juga dengan skala huruf ya, karena tidak dinyatakan dengan angka atau dengan bilangan, melainkan kita gunakan huruf ya. Ada A, B, C, D, dan E. Ya, untuk beberapa pakar evaluasi ada juga yang menggunakan huruf E. F itu failure atau gagal ya sebagai pengganti dari nilai atau huruf E tersebut ya. Nah, konversi untuk skala 9, ada juga kita bisa melihat tabel konversi untuk skala 5 di sini ya. Selanjutnya, kita bisa menggunakan skala lain ya, skala atau standar ya, disebut juga dengan skala Z begitu ya. Dan nilainya itu disebut nilai baku atau nilai Z. Nah, untuk kegunaan skala baku ini adalah untuk menentukan kedudukan seseorang testi ya dalam kelompoknya. Oleh karena itu, perhitungan nilai Z diolah dari skor aktual dengan pendekatan normatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke skala 100 ya. Skala 100 itu merupakan kelanjutan dari skala-skala yang dapat digunakan dalam proses pengolahan data instrumen evaluasi. Selanjutnya, tadi kita sudah melihat berbagai macam pengolahan data ya. Nah, di sini kita bisa melanjutkan materi ke dalam norm referensi dan kriteria referensi. Nah, di sini di dalam penggunaan kriteria referensi ini siswa tersebut dibandingkan dengan sebuah standar tertentu. Contohnya kita gunakan misalnya standar mutlak ya. Jadi contoh di sini siswa tersebut dibandingkan dengan standar mutlak. Misalkan standar mutlak yang digunakan itu adalah standar 100. Nah, penggunaan standar mutlak ini dipertahankan dalam penerapan prinsip belajar tuntas. Nah, selanjutnya, apabila nih ya standar relatif dan standar mutlak ini dihubungkan dengan pengubahan skor menjadi nilai, nah ini kita bisa melihat ya, bisa melihat hal-hal yang pertama misalkan dengan standar mutlak. Nah, ketika dengan standar mutlak, pemberian skor terhadap siswa itu didasarkan pada pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. Nah, nilai diperoleh dengan mencari skor rata-rata langsung dari skor asal atau skor mentahnya. Begitu ya. Nah, yang kedua, apabila standar relatif dan standar mutlak ini dihubungkan dengan pengubahan skor menjadi nilai, ya di sini akan terlihat yang kedua itu dengan standar relatif. Misalkan dengan standar relatif itu, pemberian skor terhadap siswa juga didasarkan atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. Kemudian, yang kedua, nilai itu dapat didapatkan atau diperoleh begitu ya dengan dua cara. Yang pertama, itu mengubah skor dari tiap-tiap ulangan, nah lalu diambil rata-ratanya. Yang kedua, menjumlah skor tiap-tiap ulangan, nah baru skor tiap-tiap ulangan tersebut diubah ke dalam nilai. Ya, mungkin pertemuan kali ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas hasil pengolahan data yang sudah didapatkan oleh kalian ketika kalian kemarin turun ke lapangan atau ke sekolah. Begitu ya. Baik, untuk kegiatan kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.